Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Allah tidak lupa. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kita baca beberapa bagian dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Zakaria dan Elisabet adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya, mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Allah dan berkenan kepada Allah. Selama menikah, Zakaria dan Elisabet tidak memperoleh anak sebab Elisabet tidak bisa mengandung atau melahirkan karena ia mandul. Sebagai pasangan suami istri, bahkan terlebih lagi sebagai keluarga imam, Zakaria dan Elisabet tentu berusaha supaya bisa memperoleh anak. Mereka sudah pasti terus-menerus memohon kepada Tuhan agar Allah berkenan memberikan kepada mereka keturunan atau anak. Tetapi sampai Zakaria dan Elisabet lanjut usia, mereka belum juga memperolehnya. Bertahun-tahun ia berdoa untuk mendapatkan keturunan, namun tak kunjung digenapi juga. Sampai akhirnya ia sudah tidak berdoa lagi untuk hal tersebut. Dan menimbang kondisinya yang sudah memasuki usia yang lanjut, ia tidak dapat lagi mengharapkannya dan mengerti bahwa itu tidak mungkin akan terjadi. Mungkin Zakaria menganggap bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang dan berkata bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki, mereka juga meragukannya. Demikianlah situasi yang dihadapi oleh Zakaria, seorang imam yang suatu hari dikunjungi malaikat Gabriel di Bait Allah di Yerusalem. Malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Zakaria mungkin sudah melupakan doa-doanya untuk mendapatkan keturunan, bahkan sampai sudah tidak berdoa lagi untuk hal tersebut. Menganggap Allah lupa atau tidak mendengar atau tidak menanggapi akan doa-doanya itu. Namun yang sebenarnya adalah Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah tidak menanggapi setiap doa-doa Zakaria, termasuk juga doa-doa kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Zakaria dan Elisabet ini? Yang pertama adalah bahwa Allah bekerja menurut waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah selalu bekerja menurut waktunya. Allah tahu dengan pasti waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan itu sering tidak mudah untuk kita memahaminya. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari penciptaan sampai kedatangannya kembali, Allah bekerja menurut waktunya. Demikian juga dalam menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Saudaraku, Allah tidak lupa terhadap setiap doa-doa yang kita panjatkan. Ingatan Allah itu sempurna. Dia mampu mengingat doa-doa kita. Tidak hanya untuk bertahun-tahun, tetapi juga dari generasi sampai ke generasi yang mendatang. Allah
tidak pernah melupakan doa kita. Dan mungkin saja Dia menjawabnya lama setelah kita menaikkan doa-doa kita yang pertama kepadanya. Memang terkadang jawaban Allah adalah tidak. Bahkan mungkin juga tunggu. Tetapi tanggapannya itu selalu didasarkan pada kasih-Nya. Meskipun cara-cara Allah tidak terselami oleh pikiran kita, kita dapat meyakini bahwa semua caranya Allah itu sangat baik bagi kita. Allah tidak mengabulkan permohonan Zakaria dan Elisabet bukan karena mereka berbuat kesalahan terhadap Allah, bukan pula karena Allah tidak lagi menyayangi kedua hambanya itu. Allah tidak mengabulkan permohonan mereka karena Allah menunggu saat yang tepat untuk memberikan anak yang mereka minta dari Allah. Pelajaran yang kedua adalah waktu Allah selalu sesuai dengan penggenapan rancangan Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Waktu Allah selalu berbicara tentang rancangan Allah. Dalam waktunya, Allah mengerjakan rancangannya dalam kehidupan kita. Rancangannya itu selalu melebihi rancangan dan pikiran kita. Dan rancangan Allah itu, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Zakaria mengalaminya, saudara. Ia berdoa meminta anak, tetapi Allah memberinya lebih dari itu. Anaknya, Yohanes Pembaptis, akan tumbuh menjadi seorang nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, dalam waktunya Allah itu, Allah mau kita tetap percaya dan setia. Mazmur 13 ayat 2, 3, dan 6. Ini adalah doa Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud sering mengalami saat-saat yang sangat berat dalam kehidupannya. Bahkan ia sampai mempertanyakan tentang kasih setia Tuhan, waktunya Tuhan. Namun hubungannya dan kedekatannya yang mendalam dengan Tuhan membawa Daud untuk kembali percaya dan ia diteguhkan akan janji dan setia Tuhan. Pengalaman Zakaria menunjukkan suatu kebenaran penting yang harus kita perhatikan dengan seksama. Bahwa Allah tidak pernah lupa pada setiap doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Itu sebabnya tetaplah setia dan percaya bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu yang melebihi apa yang kita doakan. Memang waktu Allah jarang sekali sama dengan waktu kita. Bahkan tidak mudah untuk mengerti akan hal itu. Tetapi saudaraku, waktunya Allah selalu sangat layak untuk kita nantikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk percaya bahwa waktu-Mu dan rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kami percaya ada berkat yang besar, bahkan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.